Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita masih membicarakan kumpulan ayat-ayat tentang sedekah sebagaimana yang tersebut di surat Al-Baqarah yang kemarin sudah dibacakan mulai dari ayat 261 sampai dengan 265. Di mana Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 261. Ini bunyi ayatnya kemarin kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menginfakkan harta di jalan Allah menurut tafsir Jalalain adalah, bukan Jalalain sebetulnya, tafsir dari siapa? Nanti kita lihat di Ibnu Katsir ada namanya. Tapi Imam Jalalain mengikuti tafsir itu. Menginfakkan harta jalan Allah itu antara lain adalah menginfakkan harta karena ketaatan kepada Allah. Allah menyuruh infak, dia lakukan infak. Nah, menginfakkan harta dalam rangka mentaati Allah, itulah menginfakkan harta di jalan Allah. Kan kadang-kadang kita mengeluarkan duit, menginfakkan harta itu tidak karena mau memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah istri. Itu aku minta duit nih, itu. Ayo ini keluarkan uangnya. Tuh, udah beli itu. Nah, itu namanya mentaati istri. Ya. Atau disuruh bosnya, ayo kumpulkan uang, urunan. Nah, gitu. Atau Pak RT, ayo warga RT ini kumpulkan uang, keluarkan uang. Untuk apa? Untuk 17 Agustus. Itu semua tidak termasuk infak fisabilillah. Ya. Mentaati Allah, dalam rangka mentaati Allah itu infak fisabilillah. Nah, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu perumpamaannya dalam soal pahalanya itu seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi pohon dengan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 700 biji buah. 700 buah. Yang gampang misalnya kita menanam padi. Nah, begitu kita tanam padi tadi mula-mula cuma apa? Padi itu kalau nanam apa Pak? Ya. Bijinya ya, terus tumbuh batang gitu naik kan? Nah, terus nanti dia bercabang-cabang, nanti bertangkai, dan setiap tangkainya itu nanti ada menghasilkan biji padi atau buah padi yang kemudian setelah ditumbuk menjadi beras. Gitu. Nah, padi itu bijinya dari 1 biji bisa menjadi 700. Demikian juga kurma, demikian juga anggur. Yang jago anggur ini Pak Nanang. Pak Nanang 1 tangkai anggur tuh bisa berapa biji Pak buahnya? 30-40 satu tangkai. Nah, ini yang 700 tangkai 700 biji buahnya. Ya, tentunya buah yang kayak gitulah. Itu. Jadi pahalanya seperti itu. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena wallahu yudhaifu liman yasha, karena Allah yang melipat gandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas
Maha mengetahui. Ini dalam tafsir Mukhtasar Tafsir, ayat ini diterangkan seperti ini. Masalu sawabil mu'minin alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan pahala orang-orang beriman yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, kama salihabatin, seperti sebuah, permisalannya seperti sebuah biji yang yadha'u hazzara'u, meletakkan biji itu si penanam atau si petani fi ardin thayyibatin, pada tanah yang baik. Jadi sedekah itu diberikan di tempat yang baik. Jangan kita sedekah kepada tukang judi, tukang mabuk, tukang pakai obat narkoba, jangan. Pasti nanti uangnya digunakan untuk bermabuk-mabukan, untuk berjudi, atau untuk membeli obat narkotik. Itu nanti tidak bisa dilipat gandakan tuh pahala, enggak ada pahalanya malahan. Nah, biji tadi ditaruh oleh penanamnya ke tanah yang baik, fatam butu sab'a syanabila, lalu menumbuhkan 7 tangkai, yang fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkainya, ya, pada setiap tangkai, minha, darinya, dari biji yang sudah tumbuh jadi pohon tadi, ada mi'atu habbatin, 100 biji. Jadi satu tangkai 100 biji. Kalau tadi anggur 30-40 biji buah ya Pak ya. Ini 100. Nah kalau tangkainya ada 7, ya 700. Wallahu yudha'ifu thawaba, dan Allah itu melipat gandakan pahala lima yasha min ibadihi, kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi tidak semua orang loh dapat 700 kali lipat loh. Hanya orang yang Dia kehendaki aja. Tergantung keikhlasannya. Semakin ikhlas, semakin banyak lipat gandakan. Semakin dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, makin gede pahalanya. Ya. Fayu'tihim atau fayu'tiyahum, ya, fayu'tihim atau fayu'tiyahum. Nanti kalau ahli bahasa menilai saya membacanya salah, ya harap maklum, tapi maksudnya maka Allah akan memberi pahala kepada mereka orang-orang beriman tadi, ajrahum, balasan pahala mereka, duna hisabin, tanpa perhitungan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Maksudnya wallahu wasi'ul fadli wal 'atha, Allah itu Maha luas dalam soal melipat gandakan, dalam soal wallahu wasi'ul fadli, Allah itu luas karunianya, wal 'atha, dan pemberiannya. Allah itu kaya, Maha kaya. Jadi Dia kalau kita mintai, gampang aja Dia ngasih. Tapi Allah tahu, ini orang ini, hambaku ini, kalau aku ngasih duit banyak, nanti gak ngaji lagi dia. Udah biar aja, segitu aja, yang penting dia gak mati kelaparan, itu aja. Sampai kalau dikasih uang 1 triliun, mungkin gak kesini lagi tuh. Sibuk. Oh, ini 1 triliun ku apakan ini ya? Wah, bisnis, pergi ke Banjarmasin, ikut bisnis, misalnya batu bara, atau bisnis emas. Hilang berapa miliar, mana batu baranya, mana emasnya? Gak ada. Yang adanya ada Mas Sugeng, Mas Ahmad, Mas Sugeng, Mas Koyim, itu aja. Ya, Allah itu Maha luas, maksudnya Maha luas pemberiannya, Maha luas karunianya. Alim, Allah itu Maha mengetahui. Bagaimana maksudnya? Maha mengetahui biman, kepada orang yang yastahiqul mudha'afah, dia berhak mendapatkan perlipat gandaan pahala. Ini tafsir ringkasnya begitu. Lalu pada ayat 262 diterangkan di sini bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, penjelasannya di sini 262 ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, maksudnya masalu ini 261.
Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, dan seterusnya tadi. Maksudnya alladzina orang-orang yang yubadziluna amwalahum, mereka menyerahkan harta-harta mereka fi sabilillah, maksudnya fi taatillah. Yunfikuna maksudnya menginfakkan, yakni menyerahkan harta-harta mereka. Yunfikuna amwalahum, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, maksudnya alladzina orang-orang yang yubadziluna amwalahum, mereka menyerahkan harta-harta mereka fi sabilillah, fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, wa mardhatihi, dan dalam rangka mencari ridhonya. Infak fi sabilillah adalah infak, nafkah, pengeluaran uang yang dilakukan dalam rangka mentaati Allah. Bukan mentaati pemerintah, bukan mentaati Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dan Pak Presiden, bukan. Ya, tapi dalam rangka mentaati Allah, karena Allah yang nyuruh. Oh, aku mau. Allah yang nyuruh Pak RT, tunggu dulu untuk apa Pak RT? Untuk 17-an. Aduh maaf ya, enggak ada. Untuk 17-an enggak. Kenapa? Lah enggak ada pahalanya. Ya sudah. Atau untuk mencari keridhaan Allah. Tapi syaratnya untuk bisa dilipat gandakan, summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, gitu kan? Summa, kemudian la yutbi'una, mereka tidak mengiringi ma anfaqu, apa yang mereka infakkan, mannan wala adzan, dengan mengungkit-ungkit dan tidak pula dengan menyakiti perasaan yang diberi. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, di sini terangkan maknanya, tafsirnya. Orang yang sudah menginfakkan harta di jalan Allah, dan ini dalam rangka mentaati Allah dan dalam rangka mencari ridhonya, kemudian yutbi'una, mereka mengiringi badlahum, pemberian mereka, bima, maksudnya la yutbi'una, maksudnya ya, mengiringi pemberian mereka dengan apa yang yubtilu sawabahu, bisa membatalkan pahalanya, minal manni, dengan mengungkit-ungkit alan nas, kepada manusia, bil qauli awil fi'li, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Lahum, jadi mestinya orang yang menginfakkan harta mereka dan tidak mengiringi pemberian tadi dengan mengungkit-ungkit kepada manusia pemberian tadi, ya, tidak mengiringi dengan perkataan atau dengan perbuatan. Lahum, untuk mereka, sawabuhum, balasan pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, fima yastakbilunahu, pada apa yang mereka akan menghadapinya, ya, maksudnya mereka tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, tidak susah bersedih atau bersusah hati. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih ala atas mamadho, apa yang sudah lewat, apa yang sudah berlalu, li'idhomi naimihim, karena besarnya kenikmatan mereka. Jadi nanti di akhirat orang beriman itu tidak merasa sedih karena besarnya kenikmatan yang mereka terima di akhirat nanti, dari sebab atau karena amal-amal mereka waktu di dunia tadi. Amalannya itu hanya dilakukan karena mentaati Allah, karena ingin mencari keridhaan Allah saja. Itu. Ini ayat 262. Ada yang perlu saya tambahkan di sini. Kita lihat ada yang keselip sedikit tafsir Jalalain, ya. Ini di ayat 262, ya, 262. Ini contoh yang lebih enak ini, ya. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan, manan, dengan mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkitnya bagaimana? Diterangkan oleh Imam Jalalain, tidak mengungkit-ungkit, alal munfaki, kepada orang yang diinfak, yang alal
munfaki alaihi, kepada orang yang diinfaki kepadanya, orang yang diberi infak tadi. Biqaulihim, dengan perkataan mereka, misalnya dia ngomong qad ahsantu ilaihi, wa jabbartu halahu, aku sudah berbuat baik kepada dia, aku sudah kasih dia uang, enggak usah lagi kasih. Wa jabbartu halahu, dan aku sudah memenuhi kebutuhannya, menolong keadaannya. Tidak ngomong begitu. Wala ada, dan tidak pula dengan menyakiti hati yang diberi, yaitu menyakiti hati lahu, kepada orang yang diberi infak tadi, bidzikri dzalika, dengan menyebut infaknya itu ila, kepada man, orang yang la yuhibbu, tidak menyukai, wukufahu alaihi, ya, tidak menyukai sampainya infak tadi kepada dia, wanahwi, dan yang misalnya. Ini bahasanya tafsir Jalalain. Kalau dulu guru saya menerangkannya waktu kami ngaji ayat ini, beliau menerangkan begini, ya. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, semua orang yang menginfakkan hartanya, yang memberikan hartanya kepada istri, harta yang kita berikan kepada istri itu oleh Allah dinilai dua. Satu, nilainya nilai kewajiban, fardu, kewajiban, karena suami itu harus memberi nafkah pada istri. Yang kedua, selain dia memenuhi kewajiban dari Allah bahwa suami harus menafkahi istri, dia dapat pahala setiap kali dia memberi kepada istri, dihitung sedekah. Jadi pemberian suami kepada istri itu sedekah. Pemberian orang tua kepada anak itu juga sedekah. Gitu loh, ya. Nah, orang-orang ini tadi, siapapun dia, mau suami, mau istri, mau suami istri, mau siapapun, yang menginfakkan atau memberikan hartanya di jalan Allah karena dia mau mentaati Allah dan karena mencari keridhaan Allah, dia tidak boleh mengiringi. Kata Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian dia tidak mengiringi pemberiannya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ini jadi enggak boleh. Dulu guru saya menerangkannya begini. Sampai orang tua enggak boleh ngomong sama anaknya begini. Kamu ini dasar anak enggak tahu diuntung. Kamu enggak ingat ya, bapak ibumu ini dulu yang membesarkan kamu, menyekolahkan kamu, menguliahkan kamu, mengurusi kamu dari bayi, kamu enggak tahu apa-apa, sampai kamu gede ini, sampai dewasa. Sekarang kamu sudah punya pekerjaan, punya jabatan, punya duit banyak, ya, enggak tahu terima kasih kepada orang tua. Itu omongan orang tua yang seperti itu kepada anaknya, membatalkan sedekahnya, hilang semua sedekahnya. Nanti di belakangnya ayatnya. Makanya nggak boleh kita, kalau udah kasih sudah. Perkara dia menyakiti hati kita setelah kita kasih, itu urusan dia dengan Allah. Dia berdosa kepada Allah dengan menyakiti hati kita. Tapi kita nggak boleh karena disakiti hati kita oleh dia, kalau orang ini nggak tahu terima kasih. Udah sampai di mulut sini saja, nggak usah diucapkan kepada orang itu, nggak usah diberitakan pada orang lain. Berat kan? Iya, berat. Beramal itu berat. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah, nggak mungkin orang bisa beramal baik. Kemudian menjaga amalannya jangan sampai terhapus, itu juga berat. Karena amalan sudah kita lakukan itu bisa terhapus pahalanya. Nanti contohnya di belakangnya nanti. Ya, salah satu yang menghapus pahala sedekah kita adalah mengungkit-ungkit pemberian kita dan menyakiti orang yang kita beri infak itu tadi. Dengan ngomong, oh kamu ini enggak tahu terima kasih. Kamu enggak ingat waktu kamu miskin. Terus kamu minta tolong sama aku. Terus aku kasih modal. Terus kamu sekarang berhasil. Lupa kamu sama aku. Seperti kacang lupa sama kulitnya. Wah, sampai macam-macam. Hilang pahala sampean itu sudah. Ya hapus, di-delete itu sama Allah. Ya. Nah, yang tidak mengiringi dengan mengikuti dan menyakiti, lahum ajruhum, untuk mereka balasan mereka inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini penjelasannya ya.
kata Imam Jalalain, ya ini, ya dia tidak menyakiti dengan menyakiti hati, dengan menyebut pemberian-pemberiannya kepada orang, dicita-citakan pada orang itu enggak tahu terima kasih. Hati-hati. Kalau kita terlanjur begitu, minta astagfirullah nanti ya Allah, minta ampun ya Allah, jangan dihapus pahala hamba ya Allah, gitu. Ya, udah ya. Terus ayat berikutnya, ayat 263. Nah, ini. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khair. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang dia mengiringi sedekah itu dengan menyakiti hati yang diberi sedekah. Dan Allah itu maha kaya, Allah itu maha penyantun. Qaulun ma'rufun maksudnya kalamun hasanun, perkataan yang baik. Waraddun, ya, alal sa'il, dan menolak, memberi kepada orang yang meminta. Jamilun, dengan cara yang baik, ucapan yang baik. Aduh maaf ya, saya lagi enggak ada duit, saya lagi punya keperluan sendiri, jadi saya belum ada kelebihan ya, saya minta maaf nanti lain kali insyaallah ya. Itu omongan begitu lebih baik ya, wa maghfiratun, dan permintaan ampun atau permintaan maaf lahu kepada orang yang meminta tadi, yang diberi nafkah tadi, fi ilhahihi, dalam dia mendesaknya. Ada orang kadang-kadang datang kepada kita, Pak, saya minta tolong Pak, minta tolong apa? Saya perlu uang. Untuk apa? Untuk ini Pak, saya itu mau bikin ini, mau bikin usaha, mau gini. Aduh, maaf ya, saya enggak punya kalau uang. Berapa kamu mintanya? Cuma 1 juta. Aduh, 1 juta itu banyak Pak. Aduh, saya nyari aja susah 1 juta itu. Nah, jadi lain kali aja ya. Minta ampun, minta maaf ya, enggak bisa ya. Omongan yang baik seperti itu khairun, lebih baik min shadaqatin, daripada sedekah yang yatba'uha ada, dia mengiringi sedekah tadi dengan menyakiti, yaitu bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wa ta'yiri lahu, dan menghina kepadanya, bis su'al, dengan permintaan tadi. Ya, termasuk ngomong, ini kalau sini cuma mau minta aja. Nah, kayak gitu. Ya, wallahu ghaniyyun, dan Allah itu maha kaya. Allah maha kaya ini maksudnya apa? Allah maha kaya an shadaqatil ibadi. Allah maha kaya itu maksudnya Allah tidak memerlukan sedekah hambanya. Karena orang yang bersedekah itu, sedekahnya itu bukan untuk Allah. Allah yang menyuruh manusia beriman bersedekah, tapi sedekahnya itu bukan untuk Allah. Sedekahnya itu keperluan dia sendiri, ini yang bersedekah ini. Keperluan dia sendiri, nanti kalau dia mau sedekah, ditukar oleh Allah, diganti oleh Allah di dunia ini dengan 10 kali lipat. Dengan yang sama atau 10 kali lipat. Dan di akhirat diberi pahala minimal 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa lebih dari itu. Kalau ikhlas dan karena mencari ridha Allah. Allah itu maha kaya, halimun, maha penyantun. Maha penyantun maksudnya bitakhiril uqubah, dengan mengundurkan siksaan, anil manni wal mu'dhi, kepada orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan kepada orang yang menyakiti hati yang diberi. Nah, ini ayat yang berikutnya nih, yang ke-264 nih Pak. Nah, ini yang dahsyat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian membatalkan atau menghapus shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, maksudnya pahala sedekah-sedekah kalian, jangan kalian batalkan, jangan kalian hapus, bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian itu, wal adza, dan dengan menyakiti perasaan orang yang kamu beri. Kalladzi, perbuatan itu, kalladzi seperti perbuatan orang yang
yungfiku dia menginfakkan malahu hartanya ria'an nas, dalam keadaan atau karena riak kepada manusia, karena pamer kepada manusia bahwa dia sudah memberi. Jadi pemberian yang dipamerkan itu enggak ada pahalanya apa, Bu? Memberi yang memberi enggak usah dipamerkan, enggak usah manggil kru TV suruh syuting nih. Ini ada orang ini mengunjungi rakyatnya yang kebanjiran. Syuting semua, TV syuting. Itu pameran itu, gak ada pahalanya itu. Makanya ngaji biar tahu. Kalau gak pernah ngaji ya gak tahu kalau itu perbuatanmu itu salah, sesat. Seperti orang yang menginfarkan hartanya karena riak kepada manusia, karena mau dilihat oleh manusia. Itu satu. Jadi menginfarkan harta, mengungkit-ungkit pemberian sedekah kita, itu akan batal pahalanya. Ya, sama seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riak, karena pamer, karena pencitraan. Tidak ada pahalanya itu, dihapus oleh Allah. Yang ketiga, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan permisalannya juga seperti orang dan maksudnya kalladzi gitu loh. Ya, dan kalladzi seperti orang yang la yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ada orang dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Dia infak, bagi-bagi duit kepada masyarakat banyak. Dipuji orang banyak, orang ini dermawan banget, orang ini paling dermawan. Itu manusia yang memuji, Allah enggak ngasih pahala itu. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir kok. Syarat diterimanya sedekah manusia oleh Allah dan akan diganjar, akan diberi pahala oleh Allah kalau sedekah itu kita lakukan karena kita beriman kepada Allah dan karena kita beriman kepada hari akhir dan karena kita kepingin mentaati perintah Allah untuk sedekah dan karena kita kepingin mencari ridhonya Allah. Itu syaratnya. Famasaluhu, maka perumpamaannya permisalan orang yang menginfakkan hartanya lalu mengiringi dengan mengungkit-ungkit, ya, atau seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pameran, atau seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi dia tidak beriman kepada Allah. Itu kamasali, perumpamaannya sama seperti safwanin, satu batu yang licin, bukan batu licin. Kalau batu licin kan kota di sana. Batu licin kan kota di Kalsel sana, ya. Aku belum pernah ke sana, cuma dengar namanya saja. Permisalannya sama seperti batu yang licin, alaihi, di atasnya, di atas batu itu turabun, ada debu, ada tanah. Fa'asobahu wabil, fa'asobahu lalu menimpa kepadanya, menimpa batu itu wabilun, hujan deras. Wabilun nih, hujan yang deras. Nih kamus bahasa Arab Indonesia yang paling gede. Nih. Terus jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya tidak karena mencari ridha Allah, tidak karena mentaati Allah, tidak karena beriman kepada Allah, tidak karena ingin mencari ridha Allah, ya, dan tidak mengungkit-ungkit dengan pemberiannya dan tidak menyakiti orang yang diberi, ya. Itu beda dengan orang yang disebut di sini. Orang yang mengiringi sedekahnya dengan mengungkiti dan menyakiti orang yang diberi, itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, sama dengan seperti orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya karena dia tidak beriman kepada Allah. Perumpamaannya itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah, lalu menimpa kepada batu tadi hujan deras. Saudara bayangkan ada batu licin, bukan batu yang kasar, batunya licin, mulus. Ada debunya, ada hujan deras. Sebentar aja hilang tuh tanah itu tadi. Ya. Fatarokahu, lalu
hujan deras itu meninggalkan batu itu solda dalam keadaan licin mulus, gak ada tanahnya lagi. Jadi maksudnya gak ada pahalanya. Ibaratnya seperti itu tadi, batu yang ada tanahnya ditimpa oleh hujan yang deras, gak ada bekas, tanahnya yang hilang. Orang yang menginfakkan hartanya karena tidak beriman kepada Allah pada hari akhir juga enggak berbekas di akhirat sana, enggak ada catatannya. Orang yang menginfakkan hartanya karena pencitraan atau karena pamer juga enggak ada pahalanya di akhirat sana. Orang yang menginfakkan hartanya karena tidak dalam rangka mentaati Allah atau tidak dalam rangka mencari keridhaan Allah, sama seperti itu juga. La yaqdiruna ala syai', tidaklah mereka menguasai atas sesuatu apapun, mimma kasabu, dari apa yang telah mereka amalkan, dari apa yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk, tidak akan menunjuki kepada kaum yang kafir. Artinya orang yang menginfakkan harta seperti yang disebut oleh ayat ini, ya, mengungkit-ungkit dan menyakiti, ya, pameran, riya, terus apa tadi yang ketiga, tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir, itu disebut oleh Allah sebagai orang yang kafir. Orang kafir itu amalannya tidak diterima oleh Allah. Mereka berbuat baik, membantu orang miskin, bikin rumah sakit gratis, bikin sekolah gratis. Kalau itu tidak dilakukan dengan dasar iman kepada Allah dan hari akhir, gak ada pahalanya. Makanya nomor satu, kita harus jadi orang yang beriman. Dengan apa? Ya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. 6 rukun iman yang harus kita penuhi. Baru kita beramal soleh. Ya, antara lain amal soleh adalah berupa sedekah ini tadi. Nah, kalau orang kafir berinfak, nggak ada pahalanya. Dia berinfak karena apa? Bukan karena Allah mereka. Mereka tidak mengenal Allah, tidak menganggap Allah sebagai Tuhannya mereka. Mereka punya Tuhan lain yang namanya bukan Allah. Orang kafir kan nggak punya Tuhan yang bernama Allah. Tuhan mereka lain, macam-macam. Jangan, nggak usah dibahas. Ya. Pokoknya yang tidak bertuhan kepada Allah, seperti itu nasibnya nanti di akhirat. Ya, ini di sini kan dikatakan tafsirnya, tapi jalan lain ini. Orang-orang yang mereka, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Membatalkan sedekah, maksudnya yaitu membatalkan ujuroha, ganjarannya. Harusnya dapat ganjaran tapi dibatalkan. Tahu dibatalkan, tahu ya? Ini sudah menang, pilkada menang, ternyata MK membatalkan hasil pilkada, disuruh pilkada ulang. Itu kan sakit hati banget yang menang itu, ya kan? Tapi MK berkuasa, keputusannya tidak bisa digugat. Apa namanya istilahnya apa itu? Keputusan MK itu istilahnya apa? Dalam ilmu hukum itu apa namanya? Apa namanya Pak Agus? Bukan mengikat. Nah, dan tidak bisa dirubah, udah. Ya pilkada ulang. Nanti kalau menang betul, nah itu baru menang beneran. Nah, coba kalau sedekah kita pahala dibatalkan, rugi kita. Yang bisa membatalkan sedekah kita apa? Bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Ini ibtalan. Kamu jangan membatalkan dengan sebenar-benar pembatalan. Kenapa? Kalladzi, sama seperti orang yang sedekah orang beriman yang dia mengungkit-ungkit pemberiannya atau sedekahnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi, itu sama seperti orang yang kaibtali nafaqatil ladina, sama seperti batalnya infak orang yang yungfiku malahu, dia menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riak kepada manusia, muraian lahum, karena ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, ingin dikatakan sebagai dermawan. Hati-hati. Jangan pernah kita kepingin disebut sebagai dermawan, jangan. Itu akan menghilangkan pahala kita. Yang kedua, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan sama seperti orang yang tidak beriman kepada hari
kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Huwal munafiku. Yang dimaksud ini adalah orang munafik. Orang munafik itu orang Islam, tapi enggak suka sama Islam. Orang Islam yang anti-Islam. Orang Islam yang menolak syariat Islam. Orang Islam yang benci kepada ajaran Islam. Itu orang munafik namanya. Orang munafik itu amalannya tidak diterima oleh Allah. Makanya kita jangan jadi orang munafik, jadilah orang beriman benar-benar. Ya. Maka Allah menggambarkan famasaluhu kamatsali Safwan, maka pahala kebaikan mereka permisalannya seperti sebuah batu. Safwanun itu hajarun amlas. Batu yang licin. Yang alaihi turab, di atas batu itu ada debu, ada tanah. Fa asabahu wabilun, lalu mengenai atau menimpa batu itu hujan. Wabilun adalah matorun sadidun, hujan yang deras. Fatarakahu solda, lalu hujan itu meninggalkan batu itu dalam keadaan licin. Soldan, yakni sulban amlas, licin, mulus, la syai'a alaihi, tidak ada lagi di atas batu itu sesuatu apapun, sudah bersih ketimpa hujan. La yaqdiruna, mereka tidak menguasai, ya. Orang munafik itu tidak bisa menguasai pahala, enggak bisa, mereka tidak mampu. La yaqdiruna, dan mereka tidak mampu, ya. Tidak mampu ala syai'im mimma kasabu, terhadap segala sesuatu yang telah mereka usahakan. Mimma kasibu maksudnya mimma amilu. Maksudnya la yajiduna lahu thawaban fil akhirati. Orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan untuknya thawaban, pahala, fil akhirati, di akhirat. Kama sebagaimana la yujadu, tidak didapatkannya ala safwani, pada sebuah batu yang astagfirullah, pada sebuah batu yang mana tadi ini? Nah ini ala safwanin, atas yang ada pada sebuah batu, sayun, sesuatu apapun, minat turab, berupa debu atau tanah, alladzi kana alaihi, yang tadinya berada di atas batu itu, li idhabi, karena hilangnya, ya, karena telah menghilangkannya, al mator, li idhabil matori lahu, karena hujan telah menghilangkannya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi kita sedekah tiap hari Pak, Bu, tapi mari kita sedekah yang ikhlas, jangan pernah mengungkit-ungkit sedekah kita. Kalau sudah diberikan ya sudah. Orangnya mau berterima kasih atau tidak tuh sudah dibiarin aja. Mau terima kasih ya syukur, ya situ, enggak juga enggak apa-apa. Enggak usah sakit hati. Apalagi dia menyakiti kita. Kita sudah ngasih dia, sudah membantu dia, dia balas dengan menyakiti hati. Sabar, ingat. Pahalamu jangan sampai hilang gara-gara dia menyakiti hati kamu. Udah biarin aja orang seperti itu. Gak usah diberi lagi aja, beri yang lain lagi. Itu, ya. Kalau sampean merasa, wah orang ini nih rupanya termasuk orang yang tidak tahu terima kasih, ya sudah sampai itu aja, gak usah diceritakan pada orang lain. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang memberikan hartanya karena mengiringi sedekahnya dengan mengungkit-ungkit dan sebagainya tadi, di ayat berikutnya kebalikannya ini. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim, dan perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka karena mencari keridhaan Allah dan karena ingin meneguhkan keimanan mereka dari diri mereka, keimanan dari diri mereka. Itu orang yang menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan karena ingin menguatkan keimanan mereka. Kama salih jannatin,
Perumpamaannya seperti sebuah kebun. Jannah kebun, taman kebun, ladang. Jannah itu kebun. Kebun sawit lah, kebun rotan kah, kebun karet kah, ya itu. Seperti sebuah kebun yang birabwatin ada di satu dataran tinggi, asabaha wabilun, menimpa kepada kebun itu hujan deras. Fa'atat, lalu dia memberikan kebun itu menghasilkan ukulaha, buah-buahannya, dhifain, 2 kali lipat. Bisa saja Allah membuat hasil panen sawit sampean yang tahun lalu waktu panen sawit itu, kalau panen berapa bulan sekali sih Pak? Hah? 2 minggu? 2 minggu? Masa sih? Kalau padi kan setengah tahun. Ya Pak ya? 3 bulan atau setengah tahun. Sawit itu 2 minggu. 3 minggu. 2 minggu. Kalau 2 minggu sawit sampean menghasilkan berapa sawit itu hasilnya biasanya berapa sih? Paling kalau 2 minggu 3 minggu itu kira-kira berapa gitu? Hah? Sama punya sawit enggak? Punya? Punya? Alhamdulillah, pantesan nyalon caleg deh sampeannya. Pantas ini. Pak Yon. Itu sawitnya menghasilkan berapa dalam 2 minggu Pak? Bener? Itu menghasilkan berapa kilo atau berapa ton? Kilo apa ton? Hah? Ton? Berapa ton Pak? Ini enggak apa-apa, ini cuma contoh aja. Hah? Berapa? 30. Oh 10 ton. 10 ton berarti 10.000 kilo ya. Kalau 1 kilonya sekarang berapa? 2.500. Nah kalikan sekian jadi berapa itu kan? Bisa saja Allah membuat 2 minggu yang lalu Pak sampean panennya 10 ton, nanti 2 minggu lagi 20 ton. Allah bisa bikin seperti itu. Nah ini contohnya ya. Orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari keridhaan Allah dan karena ingin meneguhkan diri-diri mereka, keimanan pada mereka, sama seperti kebun yang berada di tanah yang tinggi, menimpa kepada kebun itu hujan deras, lalu kebun itu menghasilkan buah-buahannya dhifain 2 kali lipat. Fa'ilam yusibha wabilun, dan maka jika tidak mengenai kebun tadi hujan deras, fatallun, maka cukuplah hujan gerimis. Hujannya enggak usah deras, gerimis saja sudah bisa menghasilkan. Nah, apalagi hujannya banyak, subur lagi. Jadi tolun itu hujan gerimis. Tolun sama wabilun itu sama hujan. Jadi kalau kita melihat hujan dari sebelum kita sholat hujan, nanti di tengah-tengah sholat hujannya berkurang, di akhir sholat hujannya turun lagi, tapi begitu salam hujannya cuma titik-titik, tetap sholat jamaah mator gitu. Ya, namanya tolun ini hujan deras itu juga hujan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu kepada apa yang kalian perbuat maha melihat. Nah ini tafsir Jalalain. Wa masalu, dan perumpamaan nafaqatu, nafkah infak alladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a, ya orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari, ya ibtigha'a ini tolaba, mencari mardotillah, keridhaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan karena untuk meneguhkan pada diri mereka, maksudnya tahqiqon litsawabi alaihi, untuk menguatkan mendapatkan pahala atas sedekahnya tadi. Bihilafil munafikin, orang yang seperti ini berbeda dengan orang-orang munafik. Alladzina, yaitu orang-orang yang layar juna, mereka tidak mengharapkan mengharapkan keridhaan Allah, liingkarihim lahu, karena pengingkaran mereka kepada Allah. Wa min, ya, dan karena ibtidaiyati, ya, dan karena dari permulaannya sudah enggak benar orang munafik tadi. Kamatsali jannatin, orang yang menginfakkan hartanya karena ikhlas itu seperti pohon. Jannah diartikan bustanun, seperti taman atau apa namanya, kebun. Birabwatin, di tanah yang tinggi. Rabwah itu ini dibaca dengan mendoma huruf ra,
bisa dibaca dengan rubwatin wa fathiha, dan bisa dibaca dengan fathah, robwatin juga bisa. Ini adalah makanan murtafiun, tempat yang tinggi, mustawin yang rata, datar. Jadi seperti kebun yang berada di tanah yang tinggi, yang datar, yang asabah wabilun, dia menimpa kepada kebun itu hujan deras, fa'atat, lalu kebun itu menghasilkan, atot, memberikan, ukulaha, buah-buahannya, ya, samaruha, ukulaha maksudnya samaroha, buah-buahannya menghasilkan, difain 2 kali lipat. Fa'ilam yusibha wabilun fatal, maka jika tidak mengenai dia hujan deras, cukuplah hujan yang gerimis saja, ya. Terus nah ini matorun khafifun, tol itu hujan yang ringan, hujan ringan, cuma rintik-rintik saja. Itu menimpa kepada kebun sudah cukup untuk menghasilkan buah, apalagi kalau hujannya deras. Nah, ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas itu seperti itu tadi, kebun yang menghasilkan buah 2 kali lipat, berlipat ganda, pahalanya berlipat ganda, dari 1 biji bisa menjadi 700, infaknya 1.000 rupiah, tulisannya di alam akhirat nanti 700.000. Kalau setiap hari sampai infak 1.000 rupiah, tulisannya 700.000 di sana. Kalau sampean niatnya sungguh-sungguh ikhlas, ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu Maha melihat kepada apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat itu maksudnya bukan hanya melihat, tapi fayujazikum bih, lalu Allah akan membalas kalian dengan kebaikan kalian tadi, dibalas kebaikan. Kalau perbuatan kalian jelek, dibalas oleh Allah dengan kejelekan juga. Ayat berikutnya ini tidak perlu kita pelajari karena ini penting, tapi tidak sangat penting sekali untuk segera diketahui. Nanti ketahuinya lain-lain kali nggak apa-apa, ya. Untuk pagi ini, hari ini sekian dulu. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sil mardo minna wa min jami'il muslimin likay yamsuna laka ila shalah wa yujahiduna ma'ana fi sabilika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka berilah kepada kami semua ini istiqamah dan husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kami, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ampunilah pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan istri-istri dan suami-suami kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Ampunilah pula dosa anak-anak kami semuanya ya Allah, dan keturunan kami. Berilah mereka semuanya, istri dan anak-anak kami, kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang sedang mereka derita. Berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jauhkanlah mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Jagalah mereka ya Allah dari kejahatan makhluk-Mu dimanapun mereka berada. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki mereka, jodoh mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka. Ya Allah, berilah pahala kepada saudara-saudara kami yang sedang menunaikan umroh di tanah suci Mekah sana, dan berilah pahala kepada saudara-saudara kami yang berangkat menunaikan ibadah umroh di sana ya Allah.
Ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami yang tidak sempat hadir untuk menghadiri majelis taklim ini ya Allah, karena terhalang oleh keperluan mereka untuk mencari nafkah. Karena mencari nafkah Engkau perintahkan juga kepada mereka ya Allah. Beri mereka rezeki yang luas dan barokah ya Allah. Ampuni dosa kesalahan mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka semuanya dan kami semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin.